Baik, kita lihat pelaksanaan tanggung jawab dari jasad kita. Ya, itu akan dimintai tanggung jawabnya sesuai dengan kesanggupannya. Gimana, Pak Arman, sudah siap baca Al-Quran? Siap. Surat ke-49 ayat 13, jadi saya tulis ya. Al-Hujurat 13. Ya, Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. ya. Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu maksudnya berbagai kemampuan yang ada pada jasad ini ya, berbagai keragaman. Itu yang disebut dengan diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Jadi pikiran kita bukan suku-suku yang ada di Indonesia atau bangsa-bangsa yang ada di dunia, bukan ya. Keragaman yang ada di sini. Ya, untuk apa diciptakan beragam seperti itu? Supaya lita'arafu, saling kenal mengenal, saling bantu membantu, saling tolong menolong, ya. Seperti itu. Oke. 49 ayat 13. Oke, tadi diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu. Yang paling mulia di antara mereka itu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa artinya dengan segala kemampuan yang dimiliki ini, dia melakukan manfaat dari apa yang dia miliki itu menjadikan ini terjadi perjalanan naik. Ya. Menggunakan jasad ini untuk memberi manfaat, menjadikan ini perjalanannya membuat pos-pos persinggahan. Saya bahasakan seperti itu. Pos-pos persinggahan, ya. Kenapa? Karena dari jasad harus ada posnya yang namanya jiwa. Dari jiwa harus ada posnya yang namanya ruh. Ya. Nanti setelah ruh baru bisa masuk di wilayah rahasia, wilayah jati diri. Nah, pos-pos itu dibuat oleh ini menggunakan fasilitas yang ada pada jasad kita dengan segala kemampuannya. Oke. Baik, kita baca surat 6 ayat 165. Al-An'am 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Perhatikan. Jadi dijadikanlah kamu di muka bumi ini sebagai khalifah-khalifah. Ya. Kemudian ya diberikanlah kemampuan yang berbeda-beda. Diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Gitu ya. Ya. Lalu kemudian Allah mengangkat derajatnya berdasarkan ya pelaksanaan kemampuan itu. Jadi bukan semakin banyak kemampuannya dia akan semakin cepat terangkat, bukan begitu ya. Yang paling cepat terangkat itu adalah yang memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi dimaksimalkan ya. Bisa dibedakan. Ada orang yang memiliki kemampuan yang besar, tetapi kalau tidak digunakan secara maksimal, maka itu akan memperlambat perjalanannya. Ada orang yang memiliki kemampuannya hanya sedikit, kecil, tetapi kalau itu dimaksimalkan, itu akan mempercepat pergerakannya. Pergerakan untuk naik. Ya, itulah yang dikatakan sebagai ya, Allah akan mengujimu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yang dikaruniakan kepadamu. Paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan di surat ke-7 ayat 42. Al-Araf 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi yang diuji adalah sesuai kesanggupan. Jadi penilaiannya itu kesanggupan yang dia miliki itu sudah maksimal atau tidak. Ya, jadi semakin besar, semakin banyak kemampuannya, ya untuk memaksimalkan kemampuan itu semakin berat, ya. Semakin berat tanggung jawabnya. Ya, semakin sedikit kemampuan yang dimiliki, seumpamanya lemah atau cacat atau bodoh, ya akan tanggung jawabnya juga semakin kecil. Tapi kalau semakin kuat, semakin apa ya, semakin pintar, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Oke. Jadi kenapa dikatakan diuji sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki, lalu dibahasakan mereka itu penghuni surga. Karena apa? Karena ketika kita mempergunakan kelengkapan dari diri kita ini memberi manfaat kepada orang lain, maka di kitab kita yang gaibnya itu akan dilengkapi, yang cacat semua akan dilengkapi. Nah, kalau sudah sempurna semua dari jasad kita sudah diserahkan semua ke Allah, berarti kitab kita yang gaib juga sempurna. Nah, itu dikatakan dengan surga. Mereka itu penghuni surga. Jadi semakin aktif jasad kita ini memberi manfaat kepada orang lain, ya peluang untuk masuk surga itu sangat besar. Ya, peluang untuk sempurnanya diri kita itu besar. Supaya jangan sampai kalau masuk surga masih dibayangkan itu masuk ke sebuah tempat, ya biar masuk ke kebun yang penuh anggur, kalau cacat, kalau buta, kalau pincang, ya kesulitan juga. Ya, tapi biar lokasinya biasa-biasa, kalau sempurna badan kita, ya kita akan merasakan kenikmatan. Oke, lanjutannya tadi ayat yang sama, surat 2 ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikirkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ya, saya hanya mengambil yang terakhir ya. Karena sangat menarik dari apa yang sudah dilakukan ini, apa yang sudah dikerjakan ini, kita sudah melakukannya, mengamalkannya dengan segala kemampuannya, minta tolong kepada Tuhan kalau ini tidak sanggup, ya, tidak sanggup berbuat, ya tiba-tiba pada ujungnya, ya Tuhan kami, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena ketika ini berbuat baik, lalu kemudian digerogoti oleh kekafiran yang ada pada dirinya, itu menjadikan dia menutupi Tuhan dan menyatakan dirinya itu kekafiran, sehingga dia mengakui semua perbuatan baiknya. Pengakuan terhadap perbuatan baik itu menjadikan amalannya itu tidak memperbaiki kitabnya yang ada di wilayah gaib. Jadi saya bahasakan begini supaya kita jelas ya. Kalau ini jasad kita, ya jasad kita nyata, kemudian ada kitab kita yang gaib, ya. Ya, gaib saya gambar begini ya, gaib. Ya, ini yang disebut dengan jiwa. Ya, ini jasad. Ya. Apa yang lengkap di jasad ini? Apa yang lengkap di jasad cacat di sini? Ya. Jadi ketika yang lengkap ini dengan segala kemampuannya dikembalikan kepada Allah dengan cara melakukan kebaikan, maka itu akan memperbaiki apa yang cacat di sini, ya. Jadi kalau diserahkan secara keseluruhan, maka ini akan sempurna, ya. Kalau ini sempurna, maka kita akan kembali dengan sebutan insan kamil, insan yang sempurna, ya. Bisa dipahami ya? Jadi ya minta tolong kepada Tuhan terhadap gangguan orang-orang kafir yang ada pada diri kita, kekafiran diri kita yang menjadikan kita mengakui perbuatan kebaikan yang kita lakukan.
Oke ya, jadi kekafiran itu bukan orang di luar sana. Kekafiran itu orang yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, kita lihat surat 24 ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jangan kalau sudah memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, lalu kemampuan itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau kita memberi manfaat kepada orang lain seperti yang saya gambar ini yang akan menjadikan kitab kita yang gaib itu menjadi sempurna. Ya, jiwa kita itu saya tidak sebut jiwa sebenarnya ini ya, karena ini kitab juga, kitab pengganti dari bumi kita ini. Jasad pengganti nanti, ya. Jasad pengganti ini nanti di akhirat kelak, ya dia harus disebut sebagai insan kamil. Jadi apa yang dilakukan, kemampuan-kemampuan yang ada sekarang pada jasad kita, berilah manfaat itu dengan kemampuan itu supaya ini menjadi ya sempurna, menjadi diampuni. Jadi pahala yang kita dapatkan dari perbuatan baik itu memperbaiki apa yang rusak pada jasad kita. Perbuatan buruk yang kita lakukan pada wilayah jasad ini merusak apa yang ada pada wilayah ini, wilayah kitab kita yang gaib. Itu ya. Jadi jalan bertobat itu adalah maksimalkan seluruh kemampuan yang ada pada jasad kita ini, maksimalkan penggunaannya, pemanfaatannya untuk memberikan sebesar-besar manfaat kepada orang lain dengan catatan jangan musyrik. Ya. Jangan mempersekutukan Tuhan. Ya. Bagaimana cara mempersekutukan Tuhan? Ya, kita menduakan Tuhan dengan diri kita sendiri. Ya. Itu yang menjadikan ya, dosa kita tidak diampuni. Seluruh dosa akan diampuni kecuali musyrik. Maksudnya kapan kita musyrik, maka perbuatan-perbuatan baik itu tidak mampu memperbaiki kerusakan yang ada pada kitab gaib kita. Kitab gaib jasad kita itu kitab nyata. Ya. Kitab gaib inilah yang akan menjadi fasilitas kita kalau dibangkitkan di akhirat. Ya. Kita akan membaca kitab kita dalam keadaan terbuka. Semua akan membaca kitabnya dalam keadaan terbuka. Artinya dia akan melihat dirinya. Sempurnakah atau cacatkah? Ya. Siapa yang sempurna, maka dia adalah keselamatan baginya. Siapa yang cacat, maka dia kecelakaan baginya. Oke. Lalu ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan ketika memberikan manfaat kepada orang lain ini. Pertanyaannya, apakah ketika kita memberi manfaat itu kita tidak menerima upah dari orang? Ya. Bagaimana kalau kita bekerja lalu kemudian digaji? Ya. Apakah itu berarti kita tidak ikhlas menjalankan tugas kita sebagai khalifah memberi manfaat? Ya, perhatikan ya. Ketika kita berjasad seperti ini, maka tugas kita itu tadi lita'arafu, saling memberi manfaat. Kata saling, ya. Jangan sampai kita berupaya menyelamatkan diri kita dengan memberi manfaat, tetapi dengan cara mencelakakan orang lain. Misalnya apa? Misalnya kita bagi-bagi makanan saja kepada orang yang sebenarnya sanggup bekerja. Itu mencelakakan dia. Membagi-bagikan uang karena uang kita banyak, kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang kelihatannya tidak mampu dari sisi materi, tetapi fisiknya bagus. Kalau fisiknya bagus, kemudian kita beri dengan uang tunai seperti itu, sebenarnya kita mencelakakan dia. Jalan terbaiknya ya diperumpamakan, jangan berikan dia ikan, berikan dia pancing. Supaya dia pergi memancing. Maksudnya, kalau kita memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain, maka berikanlah atau bukalah lapangan pekerjaan sehingga orang-orang tadi yang pasif menjadi aktif.
Ya, ketika jasad ini aktif, berarti kita menyelamatkan mereka. Tetapi kalau kita biarkan jasad mereka itu pasif, kita hanya berikan uang kepada mereka, kita tanggung kehidupan mereka, sejatinya kita mencelakakan mereka itu. Jadi wilayah berbagi, ya, makanya kenapa dibuat penciptanya ini berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya, supaya yang kaya membagi yang miskin itu untuk bekerja. Supaya yang miskin bisa memberi kemampuan yang ada pada jasadnya itu untuk, ya, mungkin menjadi pembantu, mungkin menjadi tukang kebun, mungkin menjadi tukang cuci mobil, mungkin jadi apa sebagainya, selama dia memberi manfaat kepada orang lain, maka ini akan, ya, tergantikan kitab gaibnya nanti di akhirat. Jadi kita ikut menyelamatkan dia dengan cara mengaktifkan apa yang ada pada kemampuan yang ada pada dirinya ini. Begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita harus memberi manfaat kepada orang lain, sehingga ketika orang lain itu memberikan upah kepada kita misalnya, kita tolak. Ya, tidak seperti itu. Terjadi saling, ya. Terjadi saling. Ya. Seorang kaya pasti ada kemiskinannya. Misalkan orang yang banyak uangnya, di mana miskinnya? Ya, ketika dia sakit, dia butuh dokter. Ah, di situ miskin. Ya, dia tidak punya dokter, dia harus cari orang lain yang punya kemampuan untuk mengobati. Si dokter ini pergi ke sana dengan keahliannya untuk mengobati, tetapi dia miskin. Apa itu? Dia butuh uang transport, dia butuh kendaraan, dia butuh, ya, banyak sekali kebutuhannya. Dia butuh supir untuk mengantarnya ke sana. Maka terjadilah saling, ya, saling tolong menolong. Oke. Kita baca surat kedua ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, beri manfaat kepada orang lain, tapi jangan sampai mencelakakan dirimu sendiri. Perhatikan kemampuan jasadmu ini. Perhatikan kemampuan jasadmu. Kalau memang kita tidak pintar berenang, kalau tidak pintar berenang, jangan tolong orang yang tenggelam. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah mencari orang yang pintar berenang supaya menolong dia. Dengar maksudnya, ya? Jangan membinasakan diri, ya. Tolonglah sesuai kesanggupan kita. Demikian pula, ya, orang yang tenggelam itu, meskipun kita kaya raya, jangan bantu dia dengan emas 5 kg. Itu akan semakin menenggelamkan dia. Dia sangat butuh ban bekas, ya, yang harganya Rp5.000. Itu akan menolong dia. Jadi pertolongan kita tepat, ya, meskipun tidak bernilai tapi bentuknya tepat. Nah, itu dikatakan kalau kita ingin menyelamatkan orang lain, maka lakukanlah dengan cara yang tepat. Jangan mencelakakan orang lain seperti tadi. Jangan karena kita banyak uang sehingga kita bagi-bagi uang kita kepada orang lain tanpa mereka itu bekerja. Jangan seperti itu. Ya, upayakan supaya mereka itu mengaktifkan apa yang ada pada kemampuan-kemampuan yang ada pada jasadnya ini. Nah, kemudian ketika ini sudah kemampuan apa yang kita miliki sekarang, perhatikan baik-baik kemampuan apa yang ada. Ya, jangan melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang kita tidak miliki. Jangan berpikir atau jangan berjanji nanti kita bisa memiliki kemampuan seperti itu baru bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jangan, lihat sekarang. Kemampuanmu sekarang apa? Hanya bisa menjadi tukang pembersih, biar tukang pembersih. Ya. Jangan mau jadi bupati baru bisa menolong orang lain. Nggak usah jadi bupati. Ya. Apa yang ada sekarang, saya sebagai petani, bekerjalah sebagai petani yang baik. Sebagai nelayan, bekerjalah sebagai nelayan. Jangan tunggu jadi menteri pertanian baru mau bekerja. Jangan. Karena apa yang Allah berikan kepadamu sekarang dengan kemampuan itu, itulah kurniamu. Itulah kurnia yang Allah berikan kepadamu. Saat ini harus dilaksanakan karena akan dimintai tanggung jawabnya. Oke. Kita baca surat kedua ayat 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka, menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah,
karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan asap yang menghinakan. Ya, itu yang saya maksud tadi ya. Sibuk melihat orang lain yang mampu, ya. Langsung dia katakan, seandainya saya seperti dia, saya akan memaksimalkan kemampuan saya. Ya, akhirnya dia pasif-pasif saja, ya, menunggu keajaiban dari Tuhan supaya diangkat dia seperti bupati. Jangan, manfaatkan apa yang ada sekarang. Kapan itu tidak lakukan, maka itu akan mencelakakan diri kita. Disebut kemurkaan demi kemurkaan, karena apa? Di sini sudah rusak, di sini sudah cacat, menunggu apa yang ada pada kemampuan jasad ini, tapi tidak dilakukan. Ya, waktu akan mengejar kita, sampai batas waktu masa pakainya jasad ini selesai, kita belum berbuat apa-apa, maka kecelakaan bagi ini. Kecelakaan bagi kitab kita yang ada di, ya, kitab kita yang gaib. Kapan terbangkit dalam keadaan cacat nantinya, itu kecelakaan besar. Jadi berikan semua kemampuan yang ada pada diri kita ini, ya. Perhatikan baik-baik kemampuan apa yang ada, lalu beri manfaat semaksimal mungkin, gunakan kemampuan itu, lalu kemudian jangan musyrik, ya. Jangan musyrik itu, jangan mengaku-mengaku. Jadi satu ketika kita akan melihat kemampuan kita ini bisa kita lakukan, tetapi yang paling berat itu adalah menghindari kemusyrikan, menghindari pengakuan. Kenapa? Karena kita tinggal di istananya Fir'aun, di istananya ego, istananya hawa nafsu, yang mendorong kita untuk selalu ingin dipuji ketika melakukan suatu kebaikan. Tantangannya sangat berat, ya. Tidak enak kalau kita melakukan suatu kebaikan kalau tidak ada orang lain yang melihat kita. Itulah tantangannya, ya. Untuk bisa menyelamatkan kita dari kemusyrikan itu, dari tantangan itu, nanti kita akan diajarkan tentang sholat, ya. Dirikan sholat, supaya seluruh perbuatan amalmu nanti tadi, perbuatan jasadmu ini, ya, bisa menggantikan kitab-kitab kita yang di gaib itu yang cacat, ya. Jadi saya sudah bahas kemarin, ketika jiwa menerima jasad sebagai amanah, maka dia sudah jatuh ke lembah dosa, ya. Jatuh ke lembah dosa. Kenapa? Karena apa yang sempurna di sini, cacat di sini, itu namanya dosa. Ya. Jadi terima amanah berarti siap-siap berdosa. Oke. Oke, sudah dibahas tadi, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, yang paling memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi bukan kelebihan yang kita miliki sekarang itu kemuliaan, bukan. Itu semua pemberian. Ada yang dikasih ilmu pengetahuan, kemampuan menerima ilmu hanya sedikit. Ada diberikan kemampuan menerima ilmu banyak, ya. Itu pemberian, ya. Yang menerima ilmu sedikit, yang menerima ilmu banyak, kemampuan menghafalnya luar biasa, banyak kitab-kitab dia hafal, tetapi kalau tidak memberi manfaat kepada orang lain, maka kemampuan itu akan mencelakakan dia. Oke? Ada yang memiliki harta sampai bisa dibagi-bagi ke masyarakat banyak. Ada yang tidak bisa memiliki harta sepeser pun, ya. Yang bersedekah singkirkan duri dari jalanan dibandingkan dengan yang bersedekah memberi makan seluruh warga masyarakat di sekitar itu, nilainya di hadapan Tuhan sama saja. Kenapa? Karena itu pemberian, ya, pemberian Tuhan. Ya, yang melakukan kebaikan itu bukan kita. Yang melakukannya adalah Tuhan. Yang dilihat adalah, ya, siapa yang ikhlas di antara kita, ya. Dibahasakan siapa yang paling bertakwa. Mungkin bagus kita baca ulang supaya lebih jelas tadi, ya, dengan keragaman yang ada, ya. Surat 49 ayat 13. Ini ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu ya. Jadi bukan yang banyak diberi kemampuan oleh Allah, tidak. Tetapi yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu ada iman,
Ada iman, ada ilmu, kemudian dia praktikkan menjadikan ini bergerak naik ke atas. Gitu ya. Oke. Jadi setelah kita perhatikan tadi, tugas kita dijadikan sebagai khalifah adalah untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah ya. Perhatikan, menyatakan nama baik. Karena ada juga yang berpikir bahwa kalau kita menjadi khalifah Allah, pengganti Allah untuk melakukan kerusakan, ya karena dengan keyakinan bahwa yang berbuat baik dan yang berbuat buruk semua adalah perbuatannya Allah. Ya, yakin, sangat yakin sekali. Sehingga dia meyakini bahwa ya kalau dia melakukan perbuatan buruk, dia juga sebagai khalifah Allah. Nah, itu harus kita kita harus periksa baik-baik ya. Kita harus periksa baik-baik. Saya gambarkan dulu, apakah Allah suka terhadap perbuatan kerusakan? Surat kedua ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Ya, jadi Allah tidak menyukai kerusakan. Sehingga kalau ada perbuatan buruk yang kita lakukan, itu akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Perbuatan buruk yang kita lakukan adalah perbuatan kita sendiri. Berbeda kalau kita melihat orang lain. Kalau orang lain berbuat baik atau berbuat buruk, semua itu datangnya dari Allah. Ya. Tetapi kalau saya berbuat baik itu perbuatannya Allah. Kalau saya berbuat buruk itu diriku sendiri. Itu kalau saya. Ya, supaya jelas perbedaannya di antara dua ayat yang kelihatannya bertentangan. Kelihatannya bertentangan padahal tidak. Surah 4 ayat 78 dan 79. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Jadi di sini Allah berbicara tentang mereka, ya. Kalau Allah berbicara tentang mereka, berarti bukan diri saya, di luar daripada diri saya, maka kebaikan dan keburukan itu semua datangnya dari Allah. Oke? Terjadi kebaikan, datangnya dari Allah. Terjadi keburukan, datangnya dari Allah. Ya, berbeda kalau berbicara tentang saya, kita baca ayat 79. An-Nisa 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Ya, oke, cukup ya. Cukup. Jadi, kita sudah bisa ya. Sudah bisa bandingkan ayat itu, kelihatannya bertentangan padahal tidak. Yang baik dengan yang buruk semua datang dari Allah karena pandangan kita keluar dari diri kita. Tapi kalau kita berbicara diri kita, maka kebaikan apapun yang kita lakukan semua itu karena atau datangnya dari Allah. Keburukan apapun yang kita terima semua itu karena ulah dari diri kita sendiri. Nah, itu bedanya ya. Jadi bahwa orang-orang yang melakukan keburukan tidak bisa disebut sebagai khalifah Allah, ya. Tidak boleh dikatakan khalifah Allah. Ya, karena ya Allah itu tidak suka keburukan. Bukankah sifat-sifat buruk itu datangnya dari Allah? Betul, ya. Karena dari awal saya sudah katakan, pertama ini rahasia, zatnya Allah itu belum terurai. Begitu memiliki nama yang ada hanya nama-nama baik, Asmaul Husna. Asmaul Husna itu hanya diberikan ke Adam, malaikat tidak tahu. Turun lagi ke bawah, maka itu akan terbagi dua, ya. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat baik dipegang oleh malaikat, sifat buruk dipegang oleh makhluk di bawahnya malaikat. Itu ya. Sampai terjadi khalifah di muka bumi, ya. Ketika terjadi khalifah di muka bumi, maka ya, yang menyatakan kebaikan adalah Allah, yang menyatakan keburukan adalah diri mereka sendiri. Oke, mari kita lihat. Ya, meskipun sifat-sifat kebaikan tadi
datangnya dari Allah. Kenapa malaikat disebut sebagai pemegang kebaikannya Allah? Ya, kita masih ingat simbol malaikat alif lam lam ha, ya. Kalau diri kita itu alif kelihatan? Tidak. Tidak kelihatan. Ah, itu ya. Alif lam ha. Ya, alif lam ha, ini diri kita ya. Inilah manusia. Inilah aku. Ya, manusia aku. Ya. Allah punya nafsun wahidah, dirinya alif. Ya, alif. Itu bisa berinteraksi dengan aku tanpa ada hijab. Disitulah Adam diajarkan asma tanpa ada perantara. Ketika aku berada di wilayah ruh, wilayah lam, ya, Allah terhijab oleh malaikatnya, disebut dengan ya, lam alif tegak lurus. Ini kebenaran, malaikat itu memegang kebenaran, malaikat itu hanya memegang kebaikan. Jadi tugasnya mengangkat alif, atau dibahasakan bertasbih dengan memuji nama Tuhan dan mensucikan Dia. Itu ya. Nah, kemudian setelah kita masuk di wilayah jiwa, maka Allah berinteraksi dengan kita melalui jin. Jin itu cahaya terbalik, lam alifnya terbalik, ya. Lam alifnya terbalik. Dia menjatuhkan alif. Ini wilayah jin, ini sudah buruk di sini ya. Bukan lagi kebenaran tapi sudah terbolak-balik. Ya. Kemudian ketika kita berada di wilayah jasad, ya, Allah berinteraksi dengan kita melalui ha, ya. Ha seperti ini bentuknya adalah seluruh bentuk-bentuk nyata, tanda-tanda nyata, tetapi di dalamnya terhijab nafsun wahidah. Jadi Allah, malaikatnya, alam jinnya, dan seluruh alam nyata, semua itu adalah ya dirinya sendiri. Oke? Secara makro. Kita alif lam lam ha secara mikro. Jadi kalau kita berbicara makro, berbicara besar, alam besar ini, maka kita berada di alam makro, atau dibahasakan kita berada di dalam Allah. Ini bagi yang suka bertengkar di perdebatan lintas agama, yang tidak tahu menjawab, saya kasih tahu jawabannya ya, supaya bisa lebih kencang lagi nanti suaranya kalau menjawab. Ya. Jadi yang dimaksud dengan aku berada dalam Allah itu bahasa makro, ya. Allah, malaikatnya, alam jinnya, dan alam raya semesta, alam nyata, ya. Kita berada di alam nyata ini, jadi aku berada di dalamnya Allah. Tapi secara mikro, bahwa ini adalah diri kita, ya, maka Allah itu berada di dalam diri kita, ya. Allah berada dalam diri kita. Secara makro, aku berada di dalamnya Allah. Secara mikro, Allah berada di dalam aku. Ketika aku berada di alam makro, di alam global, aku ada di dalam Allah, maka aku memiliki kemampuan, diberikan kelebihan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk merubah keadaan yang ada pada diriku sendiri. Ya. Untuk bisa bergerak lebih mendekat kepada Allah, itu semua pemberian. Tetapi ketika dimikrokan bahwa Allah itu ada di dalam diriku, maka aku tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki sedikit kemampuan apapun. Olehnya itu, ketika dimikrokan, maka kebaikan datangnya dari Allah. Oke? Keburukan datang dari dirimu sendiri. Kenapa keburukan datang dari dirimu sendiri? Karena kita adalah hawa nafsu. Jadi di alam makro, keburukan yang kita perbuat. Di alam mikro, kebaikan itu perbuatannya Allah. Oke? Bisa dipahami? Kenapa di alam makro terjadi perbuatan keburukan? Karena kita hanya mengambil bungkusnya. Alifnya itu adalah Allah sendiri, nafsun wahidah. Oke, bisa dipahami seperti itu ya. Untuk menjawab pertanyaan, ya bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kerusakan? Apakah mereka itu khalifah Allah juga?
Nah, kemudian saya jelaskan juga tentang cahaya ini, ya. Cahaya ini yang muncul eh, dari apa itu kemarin, dari surah An-Nur, ya, 24 ayat 35 yang sudah pernah saya jelaskan. Ya. Kenapa muncul sifat keburukan dari Allah? Jadi Allah itu memancarkan sinarnya seperti matahari, ya. Kiasannya diperumpamakan seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Ini kiasan tentang Allah yang memancarkan sinarnya. Lalu kemudian kita berada di sini, ya. Kita berada di sini. Ya, karena kita adalah materi, maka Allah memancarkan cahayanya mengenai diri kita. Ini akan menghasilkan bayangan. Yang dikiaskan sebagai bahasa hitam. Hitam atau kegelapan. Kalau di sini putih atau terang benderang. Ya. Dari matahari ke diri kita itu adalah kebenaran. Ya. Lalu kemudian muncul setelah kita menerima cahaya dari Allah, dipastikan di belakang itu ada kegelapan. Jadi kegelapan itu bukan sengaja diciptakan, bukan. Tetapi memang fitrahnya atau kejadiannya atau sunatullah bahwa ketika kita menerima cahaya, pasti di belakang itu ada kegelapan. Kegelapan inilah disimbolkan dengan iblis, ya, atau sifat-sifat keburukan, sedangkan cahaya ini adalah sifat-sifat kebaikan. Bisa ya? Oke, kemudian ya selanjutnya kajian kekhalifahan ini akan berkaitan dengan persoalan ketauhidan, ya. Persoalan tauhid. Kenapa? Karena ya kita akan selalu merasa melakukan kebaikan padahal sebenarnya kita itu adalah pembuat kerusakan. Kita baca surat kedua ayat 11 dan 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. 12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar seperti Muhammad bin Abdullah itu orang yang paling sadar di muka bumi ini. Ya, pekerjaannya sehari-hari beristighfar, mohon ampun. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia pembuat kerusakan. Ya. Tetapi orang bertanya, tetapi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah. Dia selalu melakukan kebaikan. Kebaikan itu perbuatannya Allah, bukan perbuatannya. Jadi, ya seperti itu. Kalau kita menyadari hal itu, maka pekerjaan kita itu beristighfar. Bukan menghitung-hitung berapa kebaikan yang kita lakukan. Ya, kalau kita berhitung kebaikan yang kita lakukan, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang belum sadar. Saya bahasakan begitu ya, supaya ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, menyadarkan diri. Sadarlah. Kalau itu pembuat kerusakan, jangan ngaku-ngaku melakukan kebaikan. Oke. Kita lanjutkan dulu tentang tugas-tugas kekhalifahan yang selalu berkaitan dengan ketauhidan. Kalau kita meyakini melakukan kerusakan dan Allah yang melakukan kebaikan, itu berkaitan dengan tauhid. Ya. Kapan kita yang mengaku melakukan kebaikan, maka perbuatan kita itu tidak ada manfaatnya, tidak berguna karena musyrik, karena tidak bertauhid. Ya, bahasanya seperti itu, tidak bertauhid. Kita perhatikan bagaimana kalau ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu hal yang baru yang kita buat, ya pasti kita mengatakan ini adalah hasil buatanku. Ini saya yang buat, ini saya yang bikin. Surat 34 ayat 22. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Wah, ini harus diulang-ulangin ya, diulang-ulangi sampai tertanam dalam hati kita. Ya. Coba perhatikan semua yang bisa
yang punya kekuatan, yang punya kemampuan, yang telah berhasil membuat televisi, membuat laptop dan sebagainya, perhatikan. Adakah mereka memiliki kekuatan sebesar zarah? Ingat kata Allah, tidak ada satupun di antara mereka memiliki kekuatan sebesar zarah, sebesar atom, yang kecil sekali. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa dia bisa memasak? Hati-hati, siapa yang memasak? Kenapa dia bisa mencuci? Siapa yang mencuci? Ya, Tuhan sedang terhijab terhadap dihijab oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Ketika seorang bayi ya ingin makan lalu disusui oleh ibunya, ingat yang memberi makan itu adalah Tuhan. Bisa? Yakin atau tidak? Itu harus kita latih ya. Yang bisa menjadikan kita mampu melihat apa yang ada di dalam hijab itu, di dalam tirai itu adalah pergerakan dari sholat kita. Ya, kalau kita berada dalam wilayah ini, wilayah kekafiran, wilayah kegelapan, ya tidak akan mampu melihat seperti itu. Yang kita lihat fisiknya, sebagaimana pandangan iblis, ya. Loh, saya ini tercipta dari api, dia tercipta dari tanah, itu fisiknya dia lihat. Ya. Siapa yang membuat laptop, alat elektronik? Orang-orang Yahudi. Wah, itu masa ada yang bisa mencipta selain Allah? Yang berkata seperti itu ya seorang yang notabene tauhidnya sudah besar, pengetahuan keagamannya sudah tinggi. Ya, tapi ingat, kalau tidak memahami seperti itu berarti sebenarnya dia masih dalam keadaan zalim dan bodoh, tapi dia tidak menyadarinya, ya. Ya, dia berada dalam keadaan zalim dan bodoh sehingga dia tidak menyadari dirinya bahwa dia sedang bodoh. Ya. Dia memposisikan dirinya sebagai orang pintar. Kenapa seperti itu? Karena dia zalim dan bodoh. Bisa? Oke. Yang bisa melihat itu adalah yang sudah mampu melewati wilayah ini ya, sampai ke wilayah leher ya, naik ke atas bertemu dengan ruh. Nah, ruh inilah yang membuat si buta menjadi melihat. Oke, yang buta bisa melihat karena ruh ya. Ketika dia sudah melihat ya, maka cara pandangnya sama dengan cara pandangnya malaikat. Kalau cara pandangnya malaikat, ketika terjadi perbuatan kebaikan di muka bumi ini, malaikat langsung bersujud. Kenapa? Karena yang dia lihat itu isinya. Kenapa dia bersujud? Karena walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Semua bersujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Bukan sujud penghormatan, itu pembenaran. Itu kalau sujud penghormatan, pembenaran. Karena kata sujud itu hanya kepada Allah. Ini sambungannya tadi pertanyaannya Pak Muin. Pak Muin tadi sore sempat bertanya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan pada kajian ini ya lebih jelas lagi.